dan juga untuk bagaimana publik itu bisa tahu tentang sekolah itu. Tapi oke lah, itu persoalan yang kesekian lah nanti Bapak Danu. Jadi ini dia Bapak Danu. Kita lanjut. Jadi meskipun di sini ada Kepsek dan guru SMK, tapi tentu tidak mungkinlah pengawasnya kemana? Pengawasnya yang lebih dulu mestinya. Pengawasnya lebih dulu tahu, baru ke kepala sekolah, baru kepada guru-guru SMK-nya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu, bagaimana caranya agar kita tahu selingkungan ini. Kemudian ini Bapak dan Ibu, ini kurikulum. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu hanya satu, yaitu yang ini. Yang di tengah-tengah inilah yang menjadi strategi paling utama dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ini, yaitu komunitas belajar. Adanya komunitas belajar. Komunitas belajar itu merupakan tempat bagi semua guru untuk saling berdiskusi, saling berbagi, untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut dengan profesinya. Komunitas belajar ini ada 3 tipikalnya. Pertama, dalam satuan pendidikan di dalam satu sekolah. Yang kedua, di tingkat daerah atau antar sekolah yang biasa kita kenal selama ini namanya MGMP. Lalu komunitas daring atau berbasis IT dari jauh, dari Jawa, dengan kita pun bisa komunitas belajar itu lewat IT. Tapi dalam kesempatan ini saya hanya ingin menekankan yang ini Bapak dan Ibu, dalam satuan pendidikan. Sudahkah ada satuan pendidikan SMK kita yang melaksanakan kombel ini di satuan pendidikannya, di tingkat sekolahnya? MGMP antar guru sekolah kan? Sudah, oke. Ini di satuan pendidikan. Karena di IKM itu strategi yang paling utama itu Bapak dan Ibu adalah ini. Bagaimana warga sekolah itu belajar bersama. Bagaimana warga sekolah itu membahas secara bersama, berdiskusi bersama. Bukan dengan sekolah lain, tapi internal. Bagaimana? Sudah ada Bapak dan Ibu? Grup WA. Nah, oke lah, awal-awalnya grup WA dulu, gak apa-apa. Tapi kita kan inginnya ada pertemuan di antara semua itu untuk membahas ya berbagai hal yang menyangkut dengan kurikulum, pembelajaran dan seterusnya. Persoalan yang kita gali tentang ini yang menjadi hambatan Bapak dan Ibu adalah satu di antaranya yang menyatakan adalah masalah waktu. Kalau SMP, SMA dan SMK kan ada mata pelajaran. Guru-guru itu kan masuk dengan mata pelajarannya masing-masing dan waktu kosongnya tidak sama kan begitu. Nah disinilah fungsi Bapak dan Ibu dan kepala sekolah. Bagaimana caranya mendorong sekolah supaya bisa punya waktu untuk ini. Tentu tidak mungkin diupayakanlah seminimal mungkin mengganggu terhadap jam pelajaran. Dan tidak perlu panjang-panjang, harus 1 harian. 2 jam saja guru-guru itu berdiskusi, itu sudah cukup. Apakah itu dilakukan sekali 2 minggu atau sekali sebulan? Silahkan saja Bapak dan ini bukan rapat sekolah. Kalau rapat sekolah kan kepala sekolah mengadakan itu terus, minimal sekali sebulan atau sekali 6 bulan. Sekali 6 bulan, itu tidak rapat sekolah. Minimal sekali sebulan ada ya yang membuatnya. Tapi ini bukan rapat itu. Kalau pada komunitas belajar ini Bapak dan Ibu, bisa jadi ya duduknya pun tidak seperti ini kan, jadi bersama. Dan bisa jadi pada waktu itu kepala sekolah itu sebagai peserta, bukan sebagai pimpinan atau sebagai orang yang didahulukan di depan, tidak. Bisa jadi guru tertentu yang tahu tentang sesuatu, dia yang menyampaikan. Seperti itu yang dimaksud dengan komunitas belajar ini Bapak dan Ibu. Dan ini di kurikulum Merdeka kita dipandang sebagai strategi paling utama untuk implementasi kurikulum Merdeka itu. Nah, saya mohon bantuan Bapak dan Ibu. Satu di antaranya ini, bagaimana caranya mendorong sekolah kita untuk mempunyai komunitas belajar ini? Bagaimana caranya Bapak dan Ibu mendorong sekolah kita untuk itu? Ya, kalau kita lihat di PMM,
Kurikulum di SMK itu mestinya disusun secara bersama. Bapak dan Ibu pernah diajak menyusun kurikulum bersama di SMK Bapak dan Ibu? Ada, tapi belum semuanya kan? Nah, ini mesti kita tingkatkan. Bukan hanya Bapak dan Ibu. Kalau kita kan istilahnya kita masih internal itu. Tapi harus ada orang dari luar sekolah, terutama dari industri, dari pihak swasta yang diajak. Memang dia tidak akan paham semuanya, tetapi pada bagian-bagian tertentu kita harapkan dia memberikan masukan. Nah itu yang pertama, kurikulum disusun bersama. Kemudian ini pembelajaran berbasis project real PJBL tadi, project based learning. Nah bagaimana caranya? Saya kira Bapak dan Ibu kita pun sudah tahu. Tapi yang jelas ini adalah pembelajaran yang benar-benar melibatkan industri, Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga ini adalah jumlah dan peran guru atau dosen tamu atau expert dari industri menjadi guru tamu di sekolah. SMK kita masih belum semuanya ya Bapak dan Ibu ya. SMK PK sudah, mudah-mudahan di luar SMK PK pun sudah ada, tapi masih banyak yang belum. Nah, jadi banyak tantangannya Bu di SMK ini. Saya katakan di awal tadi, sudah banyak masalahnya di SMK. Tidak usah kita menambah masalah lagi di SMK itu. Kita berupaya mengatasi masalahnya gitu. Yang keempat, magang atau praktek kerja untuk siswa dan guru. Yang ada selama ini adalah prakrim. Tapi untuk guru magang masih jauh. Ya kan masih jauh. Nah, begitu benar hambatan di SMK ini Bapak dan Ibu. Jadi ini dia. Oke. Selanjutnya ini Bapak dan Ibu. Satu hal yang sangat luar biasa pentingnya di SMK. Keluhan industri terhadap anak-anak SMK kita adalah masalah ini. Bukan masalah keterampilan, tapi masalah ininya, soft skillnya, bukan hard skillnya Bapak dan Ibu. Apa itu soft skillnya ini? Ya udah isinya saja lah Bapak, tidak usah konsepnya yang kita paham. Ini dia, bagaimana anak itu mampu bekerja sama, bagaimana bisa berpikir kritis, bagaimana public speakingnya, bagaimana dia bisa ini soal kepemimpinan, kemudian soal manajemen waktu, kemudian beradaptasi, lalu analisis informasi, mampu menganalisis informasi sehingga anak-anak kita itu tidak terbawa hoak. Ya kan? Kemudian cakap networking, bekerja sama di dunia maya, ya. Kemudian ini mampu berkomunikasi dengan baik, rasa ingin tahu, berpikir kritis. Ini semuanya adalah bagian dari soft skill. Silakan Bapak Ibu tambah apa saja. Ini tidak ada gurunya di SMK, ya kan? Tidak ada mata pelajarannya. Jadi ini Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak dan Ibu memberikan pengertian kepada seluruh guru-guru kita, kepala sekolah, bahwa ini adalah tanggung jawab semua guru. Pada guru tertentu mungkin dia membawa 2 saja yang ini, boleh. Guru yang lain mungkin membawa yang ini, boleh. Guru yang lain mungkin ada dia bawa 3 dan seterusnya. Tapi semuanya harus terbawa oleh seluruh guru-guru kita dalam pembelajarannya. Nah, ini yang berat Bapak dan Ibu. Kenapa? Persoalan anak-anak kita itu di dunia usaha, dunia industri adalah ini. Kalau persoalan keterampilan, anak-anak kita itu lebih hebat-hebat dari kita. Kan mereka pikirannya masih diberi contoh bagaimana cara mengendalikan sebuah peralatan, mereka cepat. Tapi
bagaimana mereka di sini? Nah, inilah yang kurang. Nah, tolong Bapak dan Ibu, ya, bagaimana caranya kita mendorong sekolah supaya lebih peduli kepada ini. Saya kira kalau kita bahas, kita uraikan juga dengan P5 yang di kurikulum Merdeka pun sekarang ini nyambungnya ke sini kan? Apa namanya? Profil pelajar Pancasila. Pasti kalau itu terbina dengan baik, ini pun akan muncul, akan terbawa gitu. Nah, jadi saling kait mengkait Bapak dan Ibu. Baik. Kita teruskan sedikit lagi. Ini tadi saya kira sudah. Yang penting ini Bapak dan Ibu, bagaimana kita mendorong dari akar rumput, gerakan sekolah menyenangkan. Sekedar menyampaikan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mau Bapak Ibu bahas panjang bisa, mau Bapak Ibu bahas pendek juga bisa. Bagaimana kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, kemudian ini ada siswa kita, inginnya siswa itu, ini dia, kreatif, inovatif, mampu melakukan ini, problem solving, kemudian berpikir kritis, dan entrepreneur, dibina oleh soft skill-nya, ya, kemudian lingkungan belajarnya menyenangkan, yang melaksanakannya ya 3 unsur utama ini. Nah, bagaimana peran Bapak dan Ibu kepala sekolah? Silahkan jelaskan Bapak dan Ibu, sepanjang-panjangnya bisa. Jika Bapak dan Ibu berkunjung ke sekolah, ini satu slide ini saja pun Bapak dan Ibu tidak akan selesai satu kali pendampingan ke sekolah. Jelaskan benar Bapak dan Ibu. Kenapa? Ini dia Bapak dan Ibu. Ya. Oke. Baik. Lalu saya ingin menyampaikan ini kepada Bapak dan Ibu. Nah, untuk mempertajam alat Bapak dan Ibu, kalau saya sebutlah alat begitu, kompetensi Bapak dan Ibu dalam melakukan pendampingan, silakan Bapak dan Ibu dalami tentang coaching dan mentoring. Apa itu coaching? Apa itu mentoring? Coaching merupakan seni memberdayakan seseorang sehingga orang tersebut dapat mengalami proses pembelajaran, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja. Kalau kita coaching, kalau kita melakukan coaching ini Bapak dan Ibu, kita tidak berupaya untuk menemukan solusi terhadap masalah seseorang, tapi kita mendorong potensinya untuk mengatasi masalah itu. Dia sendiri yang menemukannya nanti, tapi kita dorong dia untuk menemukan itu di coaching. Kalau mentoring, pendampingan atau dikenal dengan mentor, bermakna membimbing atau mengasuh. Ya, satu lagi yang ingin saya perkenalkan kepada Bapak dan Ibu, tapi ini hanya sekedar apanya saja, judulnya saja. Ini Bapak dan Ibu. Design thinking, proses memecahkan masalah menggunakan pendekatan solusi praktis dan kreatif, yakni dengan menekankan pendekatan dari sisi user. Sekarang kita buat usernya dari sisi guru. Senjatanya di sini Bapak dan Ibu adalah empati. Bagaimana kita membangun empati kita, mempertajam empati kita untuk mengetahui masalah yang ada pada guru sekaligus mencari akar masalahnya. Kalau sudah bertemu akar masalahnya, berarti kita pun akan mudah mengatasinya. Tapi masalah itu selagi tidak bertemu akar masalahnya, maka dia tidak akan bisa selesai, tidak akan tuntas-tuntas Bapak dan Ibu. Jadi sini senjatanya ini Bapak dan Ibu, design thinking ini senjatanya adalah empati. Apa itu empati? Beda dengan simpati kan? Beda. Kalau empati lebih dari kepedulian. Ya, orang berempati kepada saya, Bapak dan Ibu berempati kepada saya. Artinya mencoba merasakan masalah saya, tapi dari diri saya, bukan dari diri Bapak dan Ibu. Itu empati. Tapi empati yang lebih tinggi bukan sekedar merasakan masalah seseorang dari orang itu, tapi yang bersangkutan, yang berempati itu pun berupaya untuk mencarikan solusinya. Nah, seperti itu. Jadi ini silakan Bapak dan Ibu, ini pendalaman-pendalaman saja. Sebenarnya Bapak dan Ibu sudah melakukan begitu ya. Coaching, mentoring, kemudian ini design thinking ini silakan dicari di mana-mana sumbernya. Sekedar untuk memancing kepada Bapak dan Ibu bahwa ada teknik-teknik, kiat-kiat tertentu yang membantu kita untuk lebih efektif dalam melakukan pendampingan.
dalam melakukan kegiatan supervisi di sekolah. Ketika kita bertemu dengan berbagai masalah di lingkungan guru-guru kita ingin mengetahui apa benar akar masalahnya, maka kita dapat menggunakan teknik ini. Mungkin demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ya, terima kasih untuk kita semua. Saya kira tidak usah ada pertanyaannya Pak Tukiman ya, karena saya tidak bisa menjawabnya, Pak Tukiman yang bisa menjawab nanti begitu. Ya, kita cukupkan. Saya cukupkan sekian Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nampaknya kita sudah semakin semakin lengkap begitu ya. Sudah tinggal beberapa orang lagi. Boleh satu pertanyaan saja. Kalau tidak dapat saya jawab, yang lain yang menjawab begitu. Silakan Pak.